Blok Sistem Pencernaan Lanjutan untuk semester 7 Fakultas Kedokteran. Blok ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang struktur, fungsi, dan penyakit sistem pencernaan. Mulai dari proses pencernaan makanan, metabolisme, hingga patologi yang memengaruhi saluran cerna dan organ terkait. Fokus utama adalah pada diagnosis, penatalaksanaan, dan pendekatan holistik dalam menghadapi penyakit sistem pencernaan. Berikut adalah penjabaran sangat detail mengenai materi yang dibahas dalam blok sistem pencernaan lanjutan. 1. Anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Anatomi sistem pencernaan, saluran cerna utama, mulut, rongga mulut, lidah, gigi, kelenjar saliva, parotis, submandibularis, sublingualis. Faring dan esofagus, jalur transportasi makanan menuju lambung. Lambung, fundus, korpus, antrum, dan pilorus. Usus halus, duodenum, jejunum, ilam. Usus besar, sekum, kolon, ascendens, transversum, descendens, sigmoid, rectum, dan anus. Organ pencernaan tambahan, hati, metabolisme nutrisi, produksi empedu. Kandung empedu, penyimpanan dan pelepasan empedu. Pankreas, produksi enzim pencernaan dan hormon, insulin, glukagon. Jaringan pendukung, pembuluh darah, arteri mesenterika, vena porta. Sistem limfatik, Peyer's patches, imunitas lokal di usus. B. Fisiologi sistem pencernaan, proses pencernaan, mekanis, pengunyahan, peristaltik, segmentasi. Kimiawi, enzim dari saliva, lambung, pepsin, pankreas, amilase, lipase, tripsin, dan usus. Absorpsi nutrisi, karbohidrat, dipecah menjadi glukosa di usus halus. Lemak, emulsifikasi oleh empedu, diserap sebagai asam lemak dan monogliserida. Protein, dipecah menjadi asam amino. Fungsi spesifik organ, lambung, pencernaan protein awal dan produksi asam klorida, HCl. Usus halus, absorpsi nutrisi utama. Usus besar, absorpsi air, dan pembentukan feses. Regulasi sistem pencernaan. Saraf enterik, plexus Auerbach dan Meissner. Hormon, gastrin, sekretin, kolesistokinin, CCK, dan insulin. 2. Patologi sistem pencernaan. Blok ini mendalami berbagai penyakit saluran cerna, meliputi A. Penyakit gastroesofageal, gastroesophageal reflux disease, GERD. Penyebab, relaksasi sphincter esofagus bawah. Gejala, nyeri ulu hati, heartburn, regurgitasi asam. Komplikasi, esofagitis erosif.
Barrett's esophagus. Esofagitis, penyebab, reflux asam, infeksi, kandida, herpes, trauma. B. Penyakit lambung, gastritis, akut, disebabkan oleh alkohol, ensaid, atau infeksi, Helicobacter pylori. Kronik, atrofi mukosa lambung, penurunan produksi HCl. Ulcus pepticum, lambung, duodenum. Penyebab, infeksi H. pylori, penggunaan ensaid. Gejala, nyeri epigastrium, mual, muntah. Komplikasi, perdarahan saluran cerna, perforasi. C. Penyakit usus halus dan besar, irritable bowel syndrome, IBS. Gangguan motilitas usus dengan gejala diare, konstipasi bergantian. Penyakit radang usus, Crohn's disease, inflamasi segmental pada usus, sering mengenai ileum terminal. Kolitis ulceratif, inflamasi kronis pada kolon dan rektum. Malabsorpsi, penyakit celiak. Intoleransi gluten yang menyebabkan kerusakan fili usus. Intoleransi laktosa, defisiensi enzim laktase. D. Penyakit hati, empedu, dan pankreas, hepatitis, penyebab, virus, A, B, C, D, E, alkohol. Autoimun, komplikasi, sirosis, kanker hati. Kolelitiasis, batu empedu. Gejala, nyeri kolik di kuadran kanan atas, mual. Komplikasi, kolekistitis, pankreatitis. Pankreatitis, akut. Nyeri epigastrium hebat, sering akibat batu empedu atau alkohol. Kronis, fibrosis pankreas, insufisiensi eksokrin dan endokrin. E. Keganasan saluran cerna, kanker kolorektal, faktor risiko. Polip adenomatosa, riwayat keluarga, diet tinggi lemak. Gejala, perubahan pola bab, perdarahan rektum. Karsinoma lambung, terkait infeksi H. pylori, nitrosamin, diet. Gejala, penurunan berat badan. Anemia. 3. Diagnosis penyakit sistem pencernaan, A. Anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesis, keluhan utama, nyeri perut, mual, muntah, diare, konstipasi. Pola makan, kebiasaan bab. Riwayat keluarga, pemeriksaan fisik, inspeksi, distensi perut, ikterus. Palpasi, hepatomegali, nyeri tekan. Auskultasi, bising usus meningkat, ileus. B. Pemeriksaan penunjang, endoskopi. Gastroskopi untuk lambung, kolonoskopi untuk usus besar. Pencitraan, USG abdomen, CT scan, atau MRI untuk organ solid, hati, pankreas. Tes laboratorium, enzim hati, AST, ALT, ALP, amilase, lipase. Tes feses,
Deteksi darah samar atau parasit. 4. Penatalaksanaan penyakit sistem pencernaan, terapi farmakologis, antasida dan PPI, untuk GERD, gastritis, ulcus pepticum. Antibiotik. Terapi eradikasi H. pylori, antispasmodik dan laksatif, untuk IBS atau konstipasi. B. Terapi non-farmakologis, diet khusus, diet bebas gluten untuk celiak. Diet rendah lemak untuk kolelitiasis. Modifikasi gaya hidup, menghindari alkohol, berhenti merokok. C. Intervensi bedah, kolekistektomi untuk batu empedu. Reseksi usus untuk kanker kolorektal. 5. Pelatihan praktis dalam blok sistem pencernaan, interpretasi endoskopi, menganalisis gambar lesi ulkus atau polip. Simulasi kasus klinik. Penyusunan rencana diagnostik dan terapi berdasarkan kasus pasien. Prosedur minor, rektoskopi, pengambilan sampel biopsi.